hal keadaan Allah, hal keadaan Allah. Allah itu tidak berasma. Allah tidak berasma. Allah tidak beraf'al. Allah tidak bersifat. Allah tidak berzat. Karena itu semua sesuatu dan makhluk. Allah mensyahirkan asma. Allah menciptakan asma, mensyahirkan af'al, mensyahirkan sifat, mensyahirkan zat. Zat Allah. Zat Allah itu Muhammad. Sifat Allah, sifatullah diri namanya. Af'alullah Rasul namanya. Perbuatan Allah itu pesuruh, yang disuruh, yang maknanya yang disuruh ini berbuat, pesuruh juga yang disuruh, Rasul yang disuruh, pesuruh Allah itu af'al Allah, perbuatan Allah namanya, Rasul namanya. Asma, sempurnalah Adam. Alif lam lam ha, sempurnalah asmanya. Bernamalah dia apabila zahir zatnya, ada sifatnya. Beraf'al dia, sempurnalah namanya, sempurnalah asmanya. Nyatalah Adam ini. Jadi yang berasma, yang beraf'al, yang bersifat, yang berzat ini siapa? Adam. Insan kamil itu sempurna. Insan kamil ini manusia yang sempurna, hamba yang sempurna. Khalifah Allah, waliullah, hamba Allah, ahlullah, insan kamil. Jadi berzat, bersifat, beraf'al, berasma, insan, Adam. Di video sebelumnya Adam mengandungi asma Muhammad. Adam mengandung af'al Muhammad. Adam mengandung sifat Muhammad, zat Muhammad. Muhammad mengandung asma Allah. Muhammad mengandungi af'alullah. Muhammad mengandungi sifatullah. Muhammad mengandungi zatullah. Sampai di sini saja. Maksud sampai di sini, jangan pergi ke sekedar laisa. Semua yang diciptakan sampai Rabbul Alamin, sampai Muhammad ini yang diciptakan, yang dizahirkan, ini maknanya, yang dizahirkan ini maknanya
yang dinyatakan, sesuatu zahir, wujud, zahir, tajalli. Boleh juga disebut juga tajallinya Allah, boleh juga disebut nyatanya Allah, boleh. Ahli sufi memanggil tajalli Allah, tajallullah, ahlullah, bukan Allah. Zahir Allah itu bukan Allah, diri Allah bukan Allah, hamba Allah juga bukan Allah, khalifatullah bukan Allah. Itu khalifatullah, itu khalifah Allah, diri Allah, wujud Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah, zat Allah. Jadi jangan menzahirkan Allah pada makhluk. Jangan dinyatakan lagi Allah yang sudah nyata. Allah sedia nyata, Allah sedia ada. Al-qiyamu binafsi. Masuk sifat 20 kan? Ya. Udah paham lah sifat 20 ini. Jadi kalau sudah belajar sifat 20, jadi harus paham yang saya bicarakan ini. Jadi kalau Allah sudah sedia adanya, apakah mau diadakan lagi kah? Kalau sudah sedia ada, sudah sedia nyata, sudah sedia wujud, tidak ada yang menyatakan, tidak ada yang mewujudkannya, tidak ada yang menzahirkannya, apakah mau dijahirkan lagi? Mau dinyatakankah Allah ini? Sudah sedia nyata Allah nih. Kan banyak yang menyatakan Allah kan, yang menzahir-zahir. Allah sudah nyatakah atau belum nyata? Kalau sudah nyata, sudah sedia nyata, sudah pun zahir, sudah pun sedia zahir, kenapa mau dizahirkan lagi? Hah? Ya kan? Mengakulah. Banyak kali orang-orang kayak gitu yang ingin nyatakan Allah pada dirinya. Mengaku saja, mengakui nyata Allah, bukan menyatakan Allah. Kalau Allah belum nyata, barulah boleh dinyatakan. Kalau Allah belum nyata, barulah boleh dinyatakan. Sekarang Allah nyatakah atau belum nyata? Sudah nyata, sudah sedia nyata. Kita belum nyata, Allah sudah pun sedia nyata. Nah, ini berbeda dengan bab syariat. Sangat jauh berbeda dengan kaidah syariat, dengan kedudukan syariat. Bila kedudukan syariat, dia masih mau menyatakan Allah. Torekot masih mau menyatakan Allah, masih mau menzahirkan Allah, masih mau mewujudkan Allah, masih memanggil-manggil Allah, masih menyebut-nyebut Allah. Apa buktinya bab syariat ini menyebut-nyebut nama Allah? Apa buktinya?
Selalu nggak dia sebut Allah, 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 la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu syariat. Dia mencari-cari Allah, dia menyebut-nyebut Allah, dia memanggil-manggil Allah. Yang memanggil-manggil ini ketemu apa enggak? Yang selalu memanggil-manggil ini, dia bertemu enggak? Hah? Kenapa dia panggil-panggil? Sebab enggak ketemu. Kita kalau panggil anak kita nih, misalkan anak kita di depan kita, jauh daripada kita. Nah, kalau anak nih ya di depan kita, berhadapan dengan kita panggil lagi nggak? Pegang sajalah, dipegang juga cukup ya kan? Salahkah menyebut-nyebut Allah itu? Nggak salah, enggak. Dipanggil-panggil, disebut-sebut, dibunyi-bunyikan. Salah? Ya enggak salah. Itu namanya faham syariat torekot. Dan jangan salah menyalahkan. Yang bab makrifat pula, kedudukan makrifat, dia paham wa nahnu aqrabu ilaihim bihabil warij. Diri Tuhanmu, diriku, kata Allah, aku ini terlebih dekat, sangat dekat, lagi dekat daripada yang dekat, lagi dekat diriku daripada urat leher kamu yang sangat dekat. Ini bab hakikat. Kalau bab makrifat, aku dekat. Kalau bunyi makrifat, kalau bunyi di bab musyahadah, ya, pengakuan syariat, wa nahnu aqrabu ilaihi bil habil warij, aku lebih dekat daripada urat leher kamu yang sangat dekat. Terlebih dekat sehingga kau tak tahu aku ini dekat, karena aku lagi dekat, sangat dekat daripada engkau dekat dengan diriku. Kedudukan hakikat, aku ini dekat sehingga tak bersentuhan, dekat tak bersentuhan. Bab makrifat, kalau di bab makrifat, kedudukan makrifat, kau itu nggak ada, aku saja yang ada. Saking dekatnya, sehingga dekatnya aku denganmu, kau itu nggak ada lagi, ya kan? Kayak gitu. Mau diteruskan sampai ke musyahadah. Kedudukan musyahadah, aku ini kau. Ini nih. Ini makna wa nahnu aqrabu ilaihi min habil warij. Bukan kau itu aku, itu kau yang Tuhan. Yang nggak boleh itu kau itu aku.
Itu kau Tuhan namanya. Itu kau mengaku dirimu Tuhan. Batal. Gak boleh. Ini bab syirk musyahadah. Yang nggak boleh, yang kafir zindik itu, apabila kau mengaku diri kau itu aku. Kau mengaku diri kau itu aku. Aku ini kan Tuhan. Mengapa juga mengaku kau itu Tuhan? Itu kau yang Tuhan. Yang boleh aku mengaku diri aku Tuhan ada pada diri kamu. Maksud aku ada pada diri kamu, asmaku, af'alku, sifatku, zatku. Bukan aku hanya pada diri kau. Yang boleh wujud, yang boleh nyata, yang boleh zahir, asmaku, af'alku, sifatku, zatku. Itu semua yang kuzahirkan, itu semua yang kunyatakan pada diri Muhammad. Muhammad ada pada diri kamu, terkandung pada dirimu. Akulah Tuhan sebenar-benar Tuhan. Akulah Tuhan sebenar-benar Tuhan yang menzahirkan diri kau. Jangan salah ya. Jangan salah paham, nanti yang bercakap ini dibilang Tuhan yang berkata-kata ini. Ya kan? Yang bicara ini Tuhan kah? Yang kau orang itu, apa aku dengar kau itu bahasa Tuhan namanya. Itu kata Tuhan kepada Muhammad. Nanti kau bilang aku juga Tuhan, dibilang, ya kan? Bukan begitu maksudnya. Akulah diri, empunya diri. Akulah syir di dalam syir. Akulah cahaya di atas cahaya. Akulah diri sembahyang. Akulah yang menguasai jagat raya ini, alam semesta ini, kata Rabbul Alamin, bukan kata saya. Itu mengaku dirinya lah sebenar-benarnya Tuhan. Ana al-haq. Ana al-haq. Itu dalilnya. Ana al-haq wa asma Allah wa asma Allah ul-haq. Ana al-haq wa asma ul-haq wa af'alu haq wa sifatul haq wa zatul haq. Itu dalilnya. Nah, ini kadang bisa salah arti. Kadang guru-guru makrifat menggunakan ini digunakan kepada dirinya. Dia yang ngomong seperti itu. Ini salahnya. Ya kan? Kayak gitu. Banyak yang bilang wajibal wujud, al-halak. Ini bukan al-halak. Ini saya, Bang Andre. Ini yang banyak orang yang bilang salah, menyalahkan. Kenapa salah? Kenapa sesat? Dia merujuk kepada dirinya. Dia gunakan ini untuk mewujudkan Allah pada dirinya. Dia gunakan ini untuk menzahirkan
Tuhan pada dirinya. Dia gunakan bunyi ini, perkataan ini untuk menyatakan Allah pada dirinya. Kafir jindik lah jadinya. Dibilang salah dia marah. Kenapa kau bilang gunakan bahasa ini kepada diri kau? Dibilang kalau fana billah, bako billah, dia udah nggak sadar lagi katanya, ya kan? Banyak kan kayak gitu. Binasa jasad dibilang. Apabila kenal Allah, fasadal jasad. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Arafa rabbahu fasadal jasad. Dia bilang dirinya udah nggak ada gitu. Yang ada Allah saja. Nah, itu pembohong namanya. Jangan bohong lah. Kan masih berbunyi kau ini. Kau kata diri kamu itu nggak ada. Yang membunyikan diriku itu nggak ada siapa? Kau kan? Yang bilang diri kau itu nggak ada, yang bilang siapa? Kau kan? Itu namanya kau masih ada. Aku ini udah nggak ada, yang ada hanya Allah saja katanya. Lah itu yang bunyi siapa? Yang berbunyi, yang berbicara seperti itu. Dibilang guru ma'rifat, tapi bahlul, belajar nggak mau. Ya. Kalau kau nggak sampai kepahaman ke Tuhan, belajarlah baik-baik. Ada yang mau sembahyang lihat cermin. Kita katanya apabila kita harus tengok lihat Tuhan, mesti menyaksikan Tuhan. Bagaimana caranya melihat Tuhan? Lihat cermin lah katanya. Kau bilang itu Allah itu bagai muka kau itu ya. Lihat cermin, dibilang lihat diri. Kalau kau lewat cermin, bukan kau lihat cermin yang lihat kau namanya. Bukan kau lihat diri kau dalam cermin. Itu bayangan diri kau namanya. Bayangan. Tahu bayangan? Bayang-bayang. Coba kau makan. Kau lihat cermin. Ikut makan nggak? Kalau kita makan lihat cermin, dalam cermin itu makan nggak? Hah? Mana makan? Rasa pun nggak ada yang di dalam cermin itu. Nabi aja ngebilang, Anna minallah wal mu'min nih. Anna minallah. Nabi berkata, Anna minallah wal mu'min minni. Itu aku ini daripada Tuhan, kata Muhammad. Keseluruhan mukmin daripada aku. Ana minallah. Minallah itu maksudnya daripada Allah. Wal mu'min minni. Ya kan? Yang gak boleh, aku ini Tuhan sebenar-benar Tuhan. Itu gak boleh ngomong kayak gitu. Nanti seperti Fir'aun kau. Jadi Fir'aun, kafir jindik. Kalau Tuhan yang bilang Tuhan, kan itu boleh ya. Kalau kau yang panggil kau Tuhan itu nggak boleh. Paham ya? Semasa Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, Allah belum marah, belum turunkan azab. Semasa Fir'aun mengakui bahwasanya dirinya itu Fir'aun itu Tuhan, Allah belum turunkan azab, belum ada murka.
bila masanya Allah itu murka. Ketika Fir'aun itu mengatakan, mengakui, memanggil, menyebut, ikrarkan dirinya itu Tuhan, Allah belum marah, Allah belum turunkan azab kepadanya, Allah nggak murka, belum. Ya. Kapan Allah itu murka kepada Fir'aun? Semasa Fir'aun minta disembah. Waktu Fir'aun mengatakan, akulah Tuhan sebenar-benarnya Tuhan, maka sembahlah aku. Nah, di situ Allah murka, di situ Allah marah, ya kan? Kalau mau buat Allah itu murka sangat mudah. Yang susah itu buat Allah sayang sama kita, itu yang susah. Apalagi yang susah? Mematikan orang atau menghidupkan orang? Yang senang itu mematikan orang, yang susah itu menghidupkan orang. Kalau yang mudah, yang mematikan orang. Bunuh orang susah nggak? Gampang. Yang susah itu menghidupkan orang. Kalau mematikan orang gampang. Kalau buat orang susah, gampang kan? Jadi Allah Rabbul Alamin jawabul jawab kepada Muhammad, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, akulah Tuhan sebenar-benar Tuhan. Akulah Tuhan yang wajib disembah. Segala puji hanya bagiku. Maka Muhammad mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Baru selesailah Adam diciptakan. Jadi waktu Adam ditiupkan ruh kepada Adam ini, jasad ini, waktu ditiupkan ruh, kami tiupkan ruh kami kepada Adam, maka Adam ini alhamdulillahirabbil alamin. Inilah mula-mula sembahyang. Inilah permulaan sembahyang. Ucap alhamdulillahirabbil alamin. Inilah permulaan sembahyang. Ar-Rahmanir-Rahim, kasih dan sayangku kepadamu, kudrat dan iradatku kepadamu, kepada Adam ini. Jadi Adam ini awal mulanya sudah ada sembahyang, cuma belum ada rukunnya, belum ada hukumnya. Setelah Nabi Muhammad peristiwa sudah selesainya setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, barulah ada hukum sembahyang, rukun sembahyang. Ketika Rabbul Alamin jawabul jawab, saksi disaksikan, Muhammad ini disaksikan semasa disaksikan Muhammad ini mau menjadi saksi Muhammad ini, akulah Tuhan sebenar-benar Tuhan. Ini bahasa bunyi makhluk. Akulah sebenar-benar Tuhan. Ini bukan manusia yang berbunyi akulah sebenar-benar Tuhan. Bahasa kita ini bahasa orang-orang hidup, makhluk. Akulah sebenar-benarnya Tuhan. Kalau Tuhan bunyinya gimana? Ana al-haq. Itu wa asmaul haq wa af'alul haq wa sifatul haq wa zatul haq. Itu bunyinya.
maka menjadi saksilah Muhammad ini anna Rasulullah. Bersaksilah, disaksikanlah oleh Rabbul Alamin, oleh Muhammad ini sebagai saksi anna Muhammad Rasulullah. Aku ini pesuruh engkau, aku ini sudah pun disaksikan engkau. Itu makanya syahadat tauhid ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jawabul jawab. Yang satu bersaksi kepada yang disaksikan, yang satu sudah pun disaksikan menjadi saksi. Seperti itu. Yang satu disaksikan, yang satu sudah pun disaksikan kepada yang sudah menjadi saksi. Maka Muhammad sudah pun disaksikan, sudah menjadi saksi. Ini kata orang sufi, kata orang tasawuf, saksi menyaksi. Bukan dia yang bersaksi, bukan dia yang menyaksikan. Ini dia yang bersaksi, dia yang menyaksikan. Untuk apa dia menyaksikan dirinya sendiri? Kau saja nggak bisa menyaksikan diri kau. Apakah kau menyaksikan diri kau? Buat apa? Bukan lihat-melihat, bukan mandang-memandang. Dia yang dipandang, dia yang memandang. Allah, apa itu kata-katanya? Ya kan? Yang sembah, dia yang menyembah. Dia siapa? Ada yang mengatakan zat memuji sifat, sifat menyembah zat, sifat menyaksikan zat, sifat memuji zat. Sifat itu satu dengan zat, nggak berpisah. Kenapa pula sifat memuji zat? Sifat itu daripada zat.